Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baik kita berdoa dulu agar kita pelajari bermanfaat. Berdoa, saya persilakan. Amin. Oke, sekarang adalah week ke-6. Jadi week ke-6 ini membahas beberapa sisa metode untuk klasifikasi. Jadi kemarin pas dari week 1 sampai week ke-5 sudah belajar banyak hal mengenai dasar data science, terus dasar data visualisasi, terus belajar regresi linear berganda, regresi logistik, GWPR, GWLR, terus lanjut ke SVM, terus lanjut ke SVR, terus lanjut ke random forest, terus decision tree. Banyak sekali yang udah dipelajari ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang, ini kita akan membahas tentang naive Bayes, KNN, sama XGBoost. Nanti di minggu ke depan, ujian presentasi, nanti akan saya bahas lebih lanjut setelah kelas. Juga nanti saya akan jelaskan bagaimana nanti di UTS 2 minggu lagi. Ini saya lanjut dulu. Oke, di chapter ke-6, ini adalah metode terakhir untuk klasifikasi. Ada naive Bayes, KNN, sama XGBoost. Nanti setelah UTS, kita belajar lagi tentang clustering dan juga tentang time series. Jadi klasifikasi cukup ke week ke-6 saja. Saya lanjut aja ya. Nah, jadi outline-nya di sini, yang pertama nanti Anda akan mengetahui bagaimana itu probabilitas dan partisi. Sebenarnya ini sudah saya singgung ketika kemarin kita belajar regresi Bayesian ya. Di regresi Bayesian saya sudah menjelaskan tentang prior sama posterior. Nah, itu dasar sekali ketika nanti membuat naive Bayes. Nah, untuk dari semua jenis metode klasifikasi yang paling mudah itu naive Bayes. Naive Bayes itu kita bisa menghitung dengan cara manual gitu. Kalau kita gunakan R itu karena datanya banyak. Tapi kalau datanya cuma 10, cuma 9 itu kita bisa hitung dengan manual. Nanti saya ajarkan caranya. Terus yang kedua nanti kita akan belajar tentang KNN atau K-nearest-neighbor. Nah, jadi kita ini hanya membuat klasifikasi berdasarkan jarak terdekat. Maka dibilang dengan nearest neighbor. Nah, yang terakhir saya kenalkan salah satu metode yang sangat bagus, namanya XGBoost. Jadi yang setelah saya jelaskan berulang kali di beberapa week sebelumnya, ketika kami data scientist ketika melakukan prediksi atau untuk teknik apapun itu, pada tahun 2020 kan ada kompetisi namanya Markidakis Competition atau M Competition. Nah, jadi dataset di-upload di Kaggle itu yang menang adalah mereka menggunakan XGBoost. Jadi XGBoost ini adalah salah satu metode yang robust untuk digunakan untuk analisis. Lanjut dulu. Nah, jadi ini adalah dasar tentang probabilitas. Jadi kalau probabilitas itu tentu kita melihat bagaimana peluang ya. Peluang itu dari 0 sampai 1, nggak ada namanya peluang negatif. Nah, jadi ketika ada soal tentang perhitungan peluang, terutama naive Bayes, jangan sampai didapat nilai peluang itu negatif. Itu pasti salah. Itu pasti saya salahkan. Nah, jadi peluang itu bernilai dari 0 sampai 1. Nah, jadi pada dasarnya adalah peluang ini salah satu konsep paling mudah dalam matematik, statistik, decision making, atau untuk game teori. Jadi kita bisa melihat bagaimana peluang terjadinya suatu kondisi pada suatu kondisi juga itu. Makanya kita bisa dapatkan nilai peluang prior dan juga posterior di sana. Nah, misalnya di sini ada peristiwa melempar dua dadu. Jika dadu pertama keluar jumlah 4 dan ingin diketahui probabilitas jumlah mata dadu 6 pada dadu kedua, maka kita memiliki fakta. Misalnya A ini adalah ruang populasi kita, jadi jumlah keluar mata dadu 6 dan B adalah jumlah mata dadu 4. Sehingga kita bisa membuat peluangnya P, A dengan syarat B. Nah, jadi nanti ketika mau dibikin syarat tentang peluang, di sana ada beberapa kondisinya ya, seperti ini. Jadi nanti Anda bisa menulis dengan P, A, dan kondisi B. Nah, ini adalah peluang yang A berapa dan dalam kondisi apa gitu. Nah, jadi ini adalah dasar sekali ketika nanti memahami beberapa teknik untuk probabilitas. Salah satunya untuk naive Bayes dan juga regresi Bayesian. Nah, jadi misalnya nanti ada mau menganalisis bagaimana kejadian B terjadi, maka agar A terjadi, maka kita bisa membuat dengan A bagian dari B gitu. Sehingga B ini adalah telah terjadi atau ini adalah ruang sampel. Kita dapat melihat bagaimana peluangnya, probabilitasnya dengan P, A dengan kondisi B.
kita melihat bagaimana hubungan atau data kita dibagi dengan PB. Nah, ini dengan syarat adalah dengan PB ini adalah lebih dari 0. Nah, jadi ketika nanti Anda dapat analisis nilai peluang, nah nilai peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada nilai peluang yang negatif. Gitu. Nah, jadi masuk ke naive Bayes. Nah, jadi saya kenalkan salah satu metode klasifikasi namanya naive Bayes. Jadi naive Bayes ini adalah disebut juga dengan naive Bayes classifier. Jadi salah satu metode klasifikasi yang berakar pada terma bias. Nah, jadi ketika nanti Anda bingung dengan terma bias, saya sarankan Anda buka chapter yang kedua atau ketiga mengenai regresi Bayesian. Di situ saya sudah jelaskan mengenai prior dan posterior ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah ketika kita menganalisis dengan naive Bayes ini, kita melihat bagaimana peluang terjadi suatu kondisi pada kondisi tertentu itu. Bagaimana hubungan di sana. Nah, makanya nanti di dalam untuk klasifikasi itu saya sarankan datanya nanti adalah bersifat tidak imbalance ya. Jadi jangan data-data yang imbalance. Kalau data-data yang imbalance itu sangat tidak sensitif kalau digunakan dengan mungkin naive Bayes atau metode-metode lain. Jadi salah satu kelemahan nanti Anda mau klasifikasi, Anda harus make sure dulu kalau data Anda nanti adalah balance. Balance dalam arti nilai Y-nya ya. Kalau misalnya di desain ada 0 dan 1, 0-nya 50, satunya juga mungkin 50. Jangan beda sendiri, satunya itu 200, satu 300. Nah, itu nggak balance. Anda bisa menggunakan yang imbalance, tapi digunakan dengan metode lain gitu. Jangan gunakan naive Bayes. Jadi salah satu sebenarnya kelemahan naive Bayes, ya ada orang juga yang bilang naive Bayes bisa digunakan untuk imbalance. Tapi ada orang juga yang mengatakan kalau naive Bayes itu juga tidak bisa digunakan imbalance. Nah, nanti kalau Anda mau mencoba silakan gitu untuk membuktikan teorema tersebut. Nah, jadi pada intinya adalah dalam dasar penggunaan naive Bayes ini adalah Bayesian ya, probabilitas. Sama seperti tadi ketika kita mencari nilai peluang terjadinya A disyaratkan B atau disebut dengan PA kondisi B. Ini cara bacanya PA kondisi B. Nah, kita lihat bagaimana peluang terjadinya A terus dikondisikan B dengan kondisi A dibagikan jumlah nilai peluang dari P dalam B. Nah, yang jadi nanti kita cari bagaimana peluang terjadinya A pada kasus apa. Terus kita cari juga dengan sebaliknya gitu. Sama dasar sekali dalam kondisi untuk peluangnya. Itu cara berpikirnya. Selanjutnya juga, nah jadi dasarnya untuk membuat naive Bayes di sini ada formulanya ya. Nah jadi kalau Anda temuin simbol seperti ini, berarti ini adalah perkalian, gitu. Kalau sigma berarti pertambahan. Nah jadi saya jelaskan dulu. Misalnya di sini kita mempunyai nilai x merupakan vektor yang berisi fitur dan y adalah label kelas. Nah jadi Anda jangan salah kaprah lagi karena klasifikasi kita butuh x dan butuh y. Nanti kalau Anda membuat klaster, Anda tidak butuh Y, Anda cuma butuh XX saja. Nah, makanya di sini kita perlu fitur X dan kita bisa labelkan dengan Y. Nah, makanya di sini bisa ditulis secara matematik bahwa X merupakan vektor yang berisi fitur atau terdiri dari X1, X2 sampai Xn, dan Y adalah label kelas. Bisa bersifat 0 dan 1, 1 dan 2, dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita bisa membuat dengan naive Bayes itu adalah P dengan Y kondisi X gitu. Jadi kita pengen melihat berapa banyak label di Y ini pada informasi X di sana. Nah, jadi notasi tersebut berarti probabilitas label kelas Y, ini ya, probabilitas label kelas Y didapatkan setelah fitur-fitur X diamati. Nah, makanya saya sampaikan tadi, ketika nanti Anda membuat naive Bayes atau Anda membuat klasifikasi, tentu kita mau melihat bagaimana hubungan antara X-nya, sehingga kita bisa memprediksi nilai Y di sana. Nah, jadi kalau untuk naive Bayes di sini saya jelaskan lagi karena dia ada dua informasi, namanya posterior dan juga prior. Nah, sederhananya adalah posterior ini adalah nilai probabilitas akhir untuk Y. Sedangkan namanya prior ini adalah nilai probabilitas awal atau PY. Nah, jadi ketika nanti Anda mau menganalisis dengan naive Bayes, di sini ada rumusnya yaitu P Y dengan kondisi XJ. Nah, di sini Anda cari dulu nilai probabilitas awal kelas Y-nya berapa. Nah, terus di sini ada P, XJ, dan kondisi Y. Nah, ini adalah probabilitas independen kelas Y dari semua fitur dalam vektor X. Mudahnya apa? Mudahnya seperti ini. Misalnya nanti di Y-nya ada labelnya 0 dan 1. Nah, nanti Anda analisis dulu. Misalnya Y dengan 1 itu ada berapa data. Nah, Anda lihat hubungannya seperti apa, Anda analisis nilai peluangnya, terus baru Anda analisis lagi ketika Y-nya 0. Nah, itu cara penggunaan dengan naive Bayes. Jadi, nanti analisisnya terpisah satu-satu dulu. Bagaimana Y-nya dengan 1 atau bagaimana Y-nya dengan 0.
Nah, makanya nanti ada informasi yang Anda harus cari. Bagaimana nilai peluangnya pada vektor X pada kelas Y, juga bagaimana probabilitas awal di kelas Y, juga bagaimana probabilitas independen kelas Y dari semua fitur dalam vektor X. Nah, ini lebih ke bagaimana informasi antar X-nya ya terhadap Y. Nah, dan Anda juga mencari nilai probabilitas dari XJ. Nah, jadi intinya adalah nilai peluang. Nanti saya ajarkan cara perhitungan manualnya. Nah, jadi mungkin pada kasus yang nyata, nanti kan di sana tidak dapat Anda mungkin labelkan ya, dari 0 dan 1. Ini ada cara-caranya. Bagaimana ketika nanti mengubah data yang non-kategori menjadi kategori. Nah, jadi umumnya bias ini dapat dihitung bersifat kategoris. Namun untuk fitur dengan tipe numerik atau non-kategori, ini perlu perhatian khusus untuk jenis bias. Caranya adalah yang pertama adalah melakukan discrete pada setiap fitur kontinu dan mengganti nilai fitur-fitur kontinu di sana. Nah, jadi di sini misalnya nanti ketika Anda mempunyai nilai rasio ya, misalnya gampang gini lah, pendapatan. Misalnya pendapatan itu nilainya dari 1 juta sampai 2 juta atau 2 juta sampai 5 juta. Nah, Anda bisa label di sana. Misalnya satu itu 1 juta sampai 2 juta, terus 2 juta sampai 3 juta itu 2. Nah, itu adalah cara pelabelan nanti di net bias. Jadi kalau untuk net bias saya sarankan nanti di label ya kategorinya gitu. Jangan gunakan nilai rasio. Tapi kalau menggunakan nilai rasio ya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi hanya untuk mempermudah aja mendapatkan nilai peluang gitu. Kan dapat nilainya 0 sampai 1 tadi. Nah, jadi di sini ada rumusnya yang bisa Anda gunakan. Saya sudah catat di sini. Jadi pada dasarnya adalah tentu ketika kita membahas tentang peluang, dasar distribusi yang harus dipahami adalah normalitas atau Gaussian. Nah, makanya ketika nanti Anda mau belajar lagi lebih detail lagi bagaimana penggunaan step distribusi itu suatu yang baik ya menurut saya. Karena data yang ada di lapangan itu seharusnya mengikuti distribusi. Jangan Anda paksakan data tersebut Anda gunakan untuk pemodelan seenaknya aja tanpa ada reasoning yang tepat itu. Nah, jadi yang benar adalah ketika nanti ada Anda data, Anda lihat dulu data itu berdistribusi apa. Nah, ketika nanti Anda tahu kalau data itu berdistribusi Gaussian, ya gunakanlah model-model Gaussian. Atau ketika Anda tahu data itu bersifat nanti berjumlah count atau berindikasi bahwa itu adalah untuk data-data yang mungkin studi kasusnya sangat jarang atau mudahnya misalnya epidemiologi atau kita menganalisis tentang perbedaan spesies. Nah, di sana kan tidak semua daerah-daerah itu ada spesies tertentu atau tidak semua penyakit-penyakit itu ada di daerah tertentu. Nah, maka itu lebih cocok ketika nanti Anda menggunakan distribusi Poisson, negatif binomial, zero inflated Poisson atau zero inflated negatif binomial. Nah, itu adalah beberapa turunan distribusi. Nah, saya sarankan nanti ketika nanti Anda mau belajar lebih detail mengenai analisis data, saya sarankan Anda lebih baca dulu tentang dasar-dasar distribusi. Nah, jadi balik lagi ke net bias. Net bias ini adalah turunan untuk distribusi Gaussian atau normal. Nah, makanya di sana sangat penting ketika kita mencari nilai min sama nilai variannya ya. Nah, jadi nanti ketika nanti ada dalam mentah, ketika Anda menghitung net bias, Anda cari dulu nilai minnya berapa, nilai minnya atau mu, dan juga nilai variannya atau sigma square. Nah, jadi akan Anda hitung bahwa nilainya adalah P, X, di sini ada nilai XJ kita apa, nah Y ini ada nilai YK kita atau nilai labelnya. Nah, karena ini adalah fungsi distribusi normal, maka bisa dihitung dengan 1 dibagi nilai 2 V sigma JK eksponensial dibagi XJ min minus JK kuadrat dibagi 2 sigma. Nah, sebenarnya ini sangat mudah ketika nanti Anda menganalisisnya, karena nilai ini bisa dicari. Gitu. Anda bisa mencari nilai P kan konstan ya 3,14. Anda bisa mencari nilai sigma, nilai var-nya berapa, Anda bisa mencari nilai perbedaan antara XJ-nya. Misal, nanti ada X yang pertama, Anda kurangkan nilai min-nya, terus dibagi kuadrat, terus dibagi nilai sigmanya berapa, nilai 2 dikali sigmanya berapa. Nah, itu bisa dihitung secara manual gitu. Nah, jadi sebenarnya nih bias ini sangat mudah untuk dibuktikan secara manual. Nah, jadi di sini ada beberapa parameter yang saya jelaskan tadi. Anda harus mencari nilai min-nya berapa, nilai mu-nya. Terus ini bisa didapat dengan nilai min sampel, XJ atau XJ bar. Nah, nanti kita cari nilai rata-ratanya. Kita cari nilai rata-rata antara setiap variabel dari semua data training atau data latih gitu. Nanti kita bisa separasi juga data training kita berapa dan kita bandingkan prediksi dengan data latih kita. Nah, dan juga di sini ada nilai-nilai yang harus Anda cari, seperti sigma square dan juga S kuadrat itu, dari setiap nilai variansi, data latih, dan juga data training. Nah, saya ajarkan manualnya, sebentar.
Nah, ini adalah manualnya. Nanti saya share, nanti Anda bisa baca lebih detail. Nah, jadi di sini saya ada beberapa data. Ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, sampai Y. Nah, jadi di sini saya punya X-nya ada 7, dan Y-nya ada 2. Bernilai 0 dan 1. Nah, nanti caranya adalah, misalnya di sini menjelaskan bahwa pada data ini adalah data pemakai KB ya, di kotak X gitu. Nah, jadi data 1 sampai data ke-8 ini merupakan data training, di mana 4 data merupakan pengguna KB dan 4 sisanya bukan pengguna KB. Sedangkan data ke-9 dan ke-10 merupakan data testing. Nah, jadi intinya adalah kita mau bikin net bias dari 1 sampai 8, dapat modulnya seperti apa, dan kita nanti bandingkan hasil hasil peramalan kita atau hasil klasifikasi kita terhadap data 9 sama data 10. Nah, caranya seperti ini. Nanti Anda pahami dulu data Y-nya itu apa. Nanti Anda bikin seperti ini, misalnya 1 itu menganalisis tentang apa, dan 0-nya apa. Nah, di sini ada variabel X yang tadi saya jelaskan. X1 itu adalah umur istri, X2 di sini adalah usia kawin pertama, X3 di sini ada jenis pekerjaan istri. Nah, ini saya labelkan. Di sini misalnya 1 ini pemerintah, 2 ini non pemerintah, 3 ini tidak bekerja, dan seterusnya. Ada X4, X5, X6, sama X7. Nah, jadi nanti Anda lihat datanya bersifat numerik seperti apa. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi tipe-tipe data ya. Data itu kan ada 4 tipe, nominal, ordinal, interval, rasio. Saya nggak akan jelaskan itu, jadi saya harap Anda bisa melihat lagi dengan seksama tipe-tipe data tersebut. Nah, jadi pada data itu adalah ada data numerik, itu adalah data X1, X2, sama X7. Nah, jadi kita harus menghitung juga nilai probabilitas pada setiap fiturnya. Nah, jadi di sini dapat Anda hitung seperti ini. Tadi kan di sini ada nilai X1 itu berapa aja. Sorry, seperti ini. Nah, di sini kan X1 itu kan sebenarnya ini hanya variabel respon kedua. Terus di sini Y-nya 1 itu adalah responden ketiga. Di sini ada responden ke-6. Terus ada responden ke-7. Nah, karena ini adalah untuk pelatihan kita, jadi kita nggak kita gunakan. Nah, jadi nanti Anda cari nilai min-nya berapa dari setiap ini, jadi Anda tambahkan 41 tambah 42 tambah 39 tambah 36 berapa gitu. Terus Anda bagikan dengan jumlahnya. Sama seterusnya, nanti 24 tambah 25 tambah 19 tambah 31 berapa. Anda cari nilai min sama variannya. Dan begitu seterusnya. Sama nanti Anda membuat analisis dengan Y-nya 0. Misalnya kalau Y-nya 0 berarti cuma ada responden 1, responden 4, sama responden 5. Sama responden 8. Nah, nanti sama halnya ketika nanti Anda mau lihat bagaimana peluang setiap Y-nya 0 ketika datanya X1, berarti Anda tambahkan 35, tambah 33, tambah 36, dan juga tambah 28. Anda tambahkan, Anda cari nilai min sama variannya berapa. Itu kan mudah sekali ya. Nanti akan Anda dapatkan seperti ini. Nah, misalnya min-nya berapa tadi? Misalnya karena tadi kita sudah lihat datanya seperti apa, misalnya anggap saja responden 1, responden 2, sama responden 7, sama 8. Kita tambahkan 41 tambah 42 tambah 39 tambah 36 bagi 4. Berarti nilai 39,5. Nah, berarti cara mencari nilai varian, nah varian kan nilai X-nya ini dikurang nilai min-nya. Nah, berarti nilai aktual Anda 41 ini dikurangkan nilai min-nya berapa, terus dikuadratkan. Nanti sama seperti seterusnya sampai misalnya Anda ada 10 data responden ya, berarti ini sampai 10. Karena kebetulan kita cuma ada 4 ya untuk latihan. Nah, makanya nanti di sini dikurangnya adalah 4 dikurang 1. Jumlah data kita dikurang 1 dapatnya 7. Nah, berarti kita cari nilai S-nya itu adalah akar dari 7. Kan karena ini kuadrat ya, S square. Kita harus cari nilai S. Nah, makanya kita akarkan nilai 7 ini, berarti nilai S kita adalah 2,64. Nah, caranya ketika nanti mendapatkan nilai peluang seperti ini. Tadi kan di slide PPT itu ada rumusnya ya. Ini rumusnya. 1 dibagi 2 V sigma eksponensial dan seterusnya. Ini adalah rumus untuk net bias. Jadi bisa Anda gunakan. Nah, jadi Anda bisa gunakan seperti ini. Jadi karena kita sudah dapat nilai S-nya berapa, jadi mudah sekali ya. Jadi 1, ketika nanti kita mencari nilainya 36, kan ada 36, ada 42, ada juga 39, Anda bisa cari lah itu. Nanti kita bisa analisis 1 dibagi 2 dikali 3,14, terus dikali dengan nilai S-nya ini, 2,64 ini, terus dikali eksponensial minus 36, karena nilai kita 36 yang kita cari. Nah, dikurang 39,5, karena nilai min-nya. Terus dikali 2 dikali 7 gitu. Karena nilai S-nya kita 7. Dapatkan nilai peluang ini. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa nilai peluang untuk umur 36 dan kondisi 1 itu adalah bernilai 0,00628. Nah, sama halnya ketika nanti Anda menganalisis tentang X1 untuk 42.
Anda bisa hitung dengan cara yang sama, tinggal diganti nilainya di sini 42. Nah, sama seterusnya, nanti Anda bisa menghitung nilai 39 dan juga nilai 36. Nah, nanti Anda akan dapat nilai peluangnya berapa gitu. Nanti peluangnya 36 sekian, nilai peluangnya sekian gitu. Itu cara perhitungannya ya. Nah, sama halnya ketika nanti di sini kan labelnya, contohnya di sini Y-nya 1 ya. Di sini saya contoh juga Y-nya 0 seperti apa. Nah, sama halnya nanti Anda lihat di sini 0 itu datanya apa saja. Nah, di sini kan responden 1, 35, terus di sini ada responden ke-4, 33, responden ke-5, 36, dan 28. Jadi Anda cari nilai min-nya berapa, setiap data yang bernilai 0 ini, cari masing-masing dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nilai peluang antar X1 ini, antar X2, antar X3, dan seterusnya sampai X7. Nanti Anda akan dapat nilai peluang-peluangnya itu berapa saja. Nah, itu adalah konsep untuk left bias. Nah, jadi kalau untuk yang ketika kita memiliki labelnya 0, atau Y-nya dengan 0, kita bisa hitung dengan cara 35 ditambah 33 ditambah 36 tambah 28. Karena ini yang termasuk ke Y-nya 0. Kita bagi 4, karena data kita ada 4, berarti nilainya 33. Nah, terus tadi kita cari nilai S-nya berapa, S-square ini. Nah, ini data aktual kita 35 dikurang 33 karena nilai min kita, ditambahkan dibagi nilai data kita dikurang 1 gitu. Nah, karena seharusnya N itu kan N-1 ya. Nanti N ini adalah jumlah data kita dikurang 1. Dapatkan nilai S kuadrat. Kemudian kita akarkan. Akar dari 12 ini berapa? Berarti 3,55. Berarti ini adalah nilai S0-nya. Jadi ketika nanti Anda mau melihat bagaimana nilai peluang ketika X1-nya 36, ini 36, bagaimana ketika X1-nya 42, atau lainnya gitu. Anda bisa hitung, walaupun datanya tidak ada di sini ya. Misalnya Anda mau lihat bagaimana X1-nya mungkin 50, nah Anda bisa dapatkan nilai peluangnya berapa di sana. Dan seterusnya sampai X7. Sampai X7. Nah, jadi nanti Anda bisa menghitung secara manual. Jadi nanti Anda bisa pelajari lebih detail lagi cara manual seperti apa. Jadi Anda bisa mendapatkan nilai peluang antara setiap data variabel X itu ya. Dan seterusnya ini saya sudah bantu untuk menjelaskan, sudah bantu untuk menghitung. Jadi Anda bisa menghitung lagi dan mencerna ya. Karena kalau untuk seperti ini intinya adalah nanti latihan perhitungan itu tidak bisa dihafal. Nah, jadi setelah saya sampaikan tadi, karena di sini data untuk kita buat model adalah 1 sampai 8 dan kita mau buat tentang prediksi dengan 9 sampai 10. Kira-kira nilainya seperti apa gitu. Nah, otomatis kita harus mencari kan nilai model kita, model yang secara umum, model generalisir untuk kita ramalkan. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, jadi pada intinya adalah Anda harus cari dulu nilai semua peluangnya, X1 sampai X7 gitu. Nah, terus ketika menggunakan data ke-9, nah di sini kita bisa rumus gini, perkaliannya. Ingat kan tadi di rumus kita itu perkalian ya. Jadi mencari nilai P, XJ dan kondisi P, misalnya di sini adalah nilainya P X1 itu 36. Berarti berapa nilai 36 di sana? Di sini maksudnya. Di sini datanya kita masukkan nilai aktual kita ya. 36 berapa, 29 berapa, 2, dan seterusnya. Nanti akan didapatkan nilainya itu 0 apa 1 di sana. Nah, dari kita dapat rumus untuk 1 sampai 8 dan kita bikin prediksi 9 sampai 10. Nah, jadi ketika nanti dapat rumus pemodelan umumnya seperti ini, kan udah dapat nilai setiap peluangnya ya, jadi tinggal dikalikan aja. Berarti nilainya adalah nilai PX1 dan kondisi 1 ini nilainya adalah 0,06. Berarti 0,06 dikali 0,06 dikali sekian sampai seterusnya gitu. Sampai nilai semua variabel X-nya ini ada di sana. Jadi jumlahnya ini juga mengikuti berapa banyak X Anda. Jadi didapatkan nilainya adalah 0,00726 dan seterusnya. Nah, berarti kita dapatkan nilai P1 adalah 4 dibagi 8. Mengapa? Karena kan nilai 1 kita ada 4 di sana ya. Kita kan data kita ada 10 gitu. Jadi ada 4 untuk labelnya 0, dan 4 juga ada labelnya untuk 1. Nah, jadi kita didapat nilainya P1 itu adalah 4 dibagi 8. Jadi nilainya dikalikan. 4 dibagi 8 dikali nilai perkalian ini berapa. Nah, itu adalah nilainya 0,003 gitu. Nah, dan seterusnya ketika nanti Anda melihat bagaimana pelabelan di sini 0, nilainya berapa gitu. Sama seterusnya nanti akan didapatkan nilai 0,008. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah perhitungan diketahui bahwa nilai P1X lebih besar dari P0X. Sehingga data testing ke-9 masuk ke dalam pengguna KB. Nah, ini saya tanya ini benar apa tepat itu? Benar atau salah? Kita lihat ke atas. 9 di sini masuk kategori 1. Berarti 1 itu masuk ke KB apa tidak itu? Pengguna KB, berarti benar ya. Kalau 0 itu berarti bukan pengguna KB. Nah, itu berarti kita dapat simpulkan bahwa prediksi kita benar ya.
Nah, sama halnya ketika nanti Anda mau gunakan untuk peramalan data ke-10 dan seterusnya. Kita bisa menghitung juga bagaimana nilai ramalannya, kira-kira masuk apa masuk apa tidak di sana, setiap nilai dari X-nya ini. X1-nya berapa, 42, X2-nya 30, dan seterusnya. Nah, ini kan nilai di tabel ya. Nah, jadi nanti ketika Anda menggunakan untuk peramalan, Anda lihat juga data aktualnya apa di sana, dan Anda gunakan rumus yang ada, nah, Anda kan didapatkanlah nilai peluangnya berapa. Anda bandingkan lagi. Jadi kalau kita analis tadi, di sini bahwa data perhitungan diketahui bahwa nilai plus 1X lebih besar daripada 0X, sehingga data testing ke-10 masuk dalam kelas pengguna KB. Kita lihat data ke-10 kita, salah ya, seharusnya ini adalah 1. Nah, itu bisa jadi karena mungkin nilai-nilai di sini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk klasifikasi, atau di sini adalah terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara karakteristik dari data kita gitu. Nah, makanya itu akan membentuk kecenderungan kalau kita membuat klasifikasi tidak tepat. Nah, bukan karena modelnya, mungkin karena kita mempunyai data yang bersifat berbeda dengan yang lain. Coba Anda lihat secara visual saja. Misal di sini 0 itu ada X1 35. Ini ada 33, ada 36, ada 28. Sementara di sini beda sendiri 42. Nah, jadi sebenarnya ketika kita melakukan pemodelan itu, jangan salahkan pemodelnya. Tapi sebenarnya mungkin data kita tidak cukup homogen. Nah, makanya mungkin akan terjadi kekeliruan ketika melakukan klasifikasi. Nah, itu ada salah satu insight dari saya. Nanti Anda bisa melihat secara detail lagi bagaimana cara perhitungan naive Bayes ya. Jadi karena untuk naive Bayes ini adalah dasarnya adalah perhitungan itu. Anda harus coba-coba men-set nilai min-nya berapa, nilai S-score-nya berapa, nilai S-nya berapa, sampai nilai peluangnya setiap kategori data Y 0 dan kategori data Y-nya 1. Itu untuk naive Bayes. Selanjut dulu. Nah, jadi kesimpulannya ketika untuk menggunakan naive Bayes ini, jadi sesuai saya jelaskan tadi, dasarnya adalah teori probabilitas. Jadi saya sarankan Anda membaca lagi atau memahami lagi tentang dasar-dasar peluang gitu. Jadi nilai peluang itu nggak bakal nilai negatif ya. Jadi nanti kalau saya bikin UTS menggunakan naive Bayes, terus kalau dapat nilainya peluangnya negatif, pasti saya salahkan gitu. Nah, yang kedua, di sini naive Bayes ini adalah robust, terdapat data-data yang mungkin terdapat outlier. Nah, ini Anda bisa patahkan juga gitu. Karena dari beberapa penelitian juga dikatakan naive Bayes itu tidak bisa digunakan untuk outlier. Dan juga ada yang bilang juga naive Bayes itu bisa digunakan untuk outlier itu. Nah, jadi namanya data science itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita bisa buktikan bagaimana keterangan dari model-model tersebut gitu. Nah, yang ketiga di sini teguh atau robust, artinya bahwa ketika dalam latih terhadap sebuah data yang sifatnya berbeda dari data umumnya, maka data tersebut tetap dapat di-cover dengan baik dalam bentuk nilai probabilitas. Benar. Karena tadi kan saya sampaikan bahwa ketika nanti Anda dapatkan ada nilai data misalnya X-nya 50 atau nilainya berapapun itu, Anda bisa dapat nilai peluangnya. Tapi belum tentu Anda bisa membuat klasifikasi dengan tepat di sana. Jadi kalau keunggulan untuk salah satu metode naive Bayes ini, Anda bisa dapatkan nilai peluangnya. Nah, makanya sebenarnya saya juga suka dengan beberapa pendekatan tentang probabilitas ya. Juga salah satunya adalah regresi logistik itu. Nah, saya sampaikan kalau untuk regresi logistik itu kita dapat nilai odds ratio. Nah, jadi nilai odds ratio di sana juga sama halnya ketika menggunakan naive Bayes. Kita bisa dapatkan nilai bagaimana proporsi dalam suatu masalah itu berapa persentasenya. Nah, itu salah satu yang baik sekali untuk reasoning ya. Ketika nanti Anda menggunakan pemodelan, Anda bisa gunakan beberapa metode-metode tradisional statistik untuk mendapatkan reasoning. Nah, sementara kalau Anda gunakan SVM, di sana Anda nggak akan dapatkan nilai odds ratio gitu. Anda nggak dapatkan nilai probabilitas di sana. Hanya Anda dapatkan nilai bagaimana perbedaan margin dalam setiap pelabelan kelas di sana itu. Nah, jadi banyak sekali advantage sama disadvantage-nya dalam setiap model data science itu. Jadi gunakan seperlunya dan gunakan sesuai juga kebutuhannya. Nah, jadi ini juga beberapa kesimpulan di naive Bayes. Jadi misalnya di sana ada data terisolasi, misalnya jika jumlah mahasiswa itu umurnya 18-40, maka ketika ada mahasiswa baru dengan nilai umur 65, maka data tersebut berbeda. Nah, ini saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika nanti seharusnya adalah datanya homogen, seperti tadi misalnya umurnya 20, tapi kita ada data 40. Nah, sebenarnya itu berbeda. Nah, Anda bisa dapatkan nilai peluang, tapi Anda mungkin nggak bisa dapatkan nilai klasifikasi di sana gitu. Nah, dan juga naive Bayes bisa menangani nilai atribut yang salah dengan mengabaikan data latih selama proses prediksi. Dan juga tangguh terhadap atribut yang tidak relevan. Nah, jadi ketika nanti Anda menggunakan analisis regresi, tentu di sana ada filter selection ya. Kita harus seleksi kira-kira variabel mana yang penting. Makanya saya kenalkan beberapa tekniknya. Ada Boruta,
ada regresi dasar, Anda bisa seleksi dengan uji T gitu, melihat bagaimana nilai signifikansi alfa terhadap nilai nilai P-nya di sana gitu, P-value dengan nilai sigma berapa. Anda bisa bandingkan, dan ketika nanti tidak signifikan, Anda bisa reduksi variabel tersebut. Nah, tapi kalau net bias walaupun walaupun variabel kita tidak signifikan atau variabel kita tidak penting, di sana kita bisa masih gunakan itu untuk prediksi nilai peluangnya. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari net bias. Nah, misalnya di sini contohnya adalah kita mau prediksi hujan. Nah, misalnya di sana atribut yang penting, misalnya kita gunakan Boruta ya, kita dapat nilai angin, cuaca kemarin karena kelembaban. Sementara atribut yang tidak penting adalah gempa bumi, kebakaran, dan tanah longsor, dan sebagainya. Nah, tapi nilai-nilai atribut tersebut masih bisa digunakan untuk prediksi, masih bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai peluang. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari net bias. Dari net bias ini kita bisa gunakan semua informasi yang ada di sana dan mendapatkan nilai peluangnya berapa. Gitu. Nah, lanjut yang kedua adalah KNN. Nah, jadi KNN ini adalah salah satu metode untuk klasifikasi. Namanya adalah K-Nielsen-Neber. Nah, jadi di sini intinya adalah ketika kita mau membuat klasifikasi antar data, antar X-nya, contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita ada data, misalnya kita ada data X1, X2, X3, X4 sampai X7. Nah, jadi intinya kalau membuat KNN, kita melihat bagaimana kedekatan antar jaraknya. Kita lihat bagaimana kedekatan antara X1 sampai X2, X2 sampai X3, X4 sama X5. Nah, jadi kalau kita lihat secara visual seperti ini, maka kita kan udah tahu sebenarnya bahwa datanya ini akan memiliki jarak yang jauh ketika kita mau menganalisis tentang X2 sama X3. Karena nilainya berbeda jauh ya, sini 27, di sini 2. Mungkin ketika nanti kita mau membuat analisis antara X1 sama X2, mungkin di sini jaraknya akan dekat. Mengapa? Karena nilai satuan kita sama. Ada 35 sama 27 gitu. Nah, jadi saya sarankan ketika nanti Anda menggunakan gunakan KNN, saya sarankan Anda standarisasi dulu datanya. Jadi Anda bisa standarisasi dulu dalam min atau varian, atau misalnya gampang seperti ini. Misalnya data ini kan ada 35, 41, dan seterusnya. Nah, Anda bisa dapatkan nilai min-nya berapa. Nah, Anda bagi gitu. Misalnya 35 dibagi berapa, kan nilainya akan bersifat desimal ya. Nah, jadi ketika nanti bersifat desimal itu akan mendapatkan jarak yang pendek gitu. Karena nilainya kan nggak bersifat jauh ya, nilai nominalnya. Nah, itu adalah salah satu hint dari saya ketika nanti Anda menggunakan KNN. Anda harus standarisasi dulu datanya, baru Anda bikinlah klasifikasi. Nah, jadi di sini kalau untuk nilai KNN ini, kalau untuk metode KNN ini adalah kita melihat bagaimana nilai K di sana. Jadi nilai K yang tinggi di sini akan mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi lebih kabur. Nah, makanya saya jelaskan tadi, sebenarnya kalau kita gunakan KNN ini ada beberapa limitasinya gitu. Jadi kita bisa mengatasi noise. Mengapa? Ya, karena kita bisa gunakan nilai min atau nilai median. Jadi kita memukul rata agar nilainya akan berskala sama gitu. Tapi informasi di sana kabur. Jadi karena kita melakukan transformasi data, karena kita melakukan diferensi data di sana, maka kita sebenarnya menghapus informasi data di sana gitu. Ini adalah salah satu kelemahan dari KNN. Tapi KNN juga salah satu metode yang bagus untuk melihat bagaimana kedekatan antara variabel. Nah, itu jadi metode itu ada kelemahan sama kelebihannya. Nah, jadi ketika kita untuk menentukan nilai K, di sini kita bisa menggunakan beberapa teorema atau beberapa metode. Salah satunya adalah cross validation. Jadi kalau Anda masih ingat tentang SVR, di sana kan saya sudah jelaskan ya tentang cross validation. Jadi kalau cross validation ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk dalam komputasi kita bisa memilih kita bisa memilih kira-kira parameter mana yang tepat digunakan. Misalnya dari SVR kemarin kita bisa dapatkan nilai epsilon, kita bisa mendapatkan nilai cos, gitu. Kita bisa dapatkan nilai gamma juga kalau menggunakan kanal radial basis. Nah, jadi ketika nanti Anda menggunakan KNN, tapi Anda bingung nentuin K-nya di mana, saya sarankan Anda menggunakan cross validation. Nah, jadi ketika nanti Anda mau membuat tesis, Anda membuat KNN, nanti kalau ditanya sama penguji, ditanyakan misalnya Anda gunakan K-nya 1, K-nya 2, sama K-nya 3. Kan bakal ditanya, dasarnya apa gitu. Nah, jadi Anda bisa jawab, karena saya gunakan cross validation untuk mendapatkan nilai K yang optimal di sana gitu. Jadi untuk KNN ini adalah informasi yang penting di sana kita dapatkan informasi jarak. Jadi jika jarak kedua semakin besar kemiripannya dan semakin jauh juga jarak kemiripannya. Jadi gampangnya adalah semakin sama seperti bobot ya. Jadi kalau bobot itu adalah semakin dekat hubungan antar X-nya maka bobotnya semakin kecil. Nah, sama seperti jarak itu. Nah, jadi ketika nanti Anda menggunakan jarak, di sana ada beberapa teknik distance yang bisa Anda gunakan ya. Seperti ini. Misalnya di sini ada dua objek, antara objek A sama objek B.
Nah, misalnya saya bisa menghitung antara X1 sama X1 itu berapa kedekatannya. Saya square-kan, nah, nanti ditambahkan. Jadi X1 dikurang Y1 kuadrat ditambah X2 dikurang Y2 kuadrat ditambah sampai XP min YP kuadrat. Nah, nanti diakarkan dan itulah dapat nilai jaraknya berapa gitu untuk distance di KNN. Nah, jadi saya terangkan dulu kalau untuk nilai KNN ini, jadi langkah-langkahnya untuk mendapatkan nilai K ini, kita bisa mendapatkan nilai K ini dari tanggapan dekat atau menggunakan hold out atau menggunakan cross validation gitu. Terus kita bisa menghitung jarak Euclidean di sana seperti apa antara data. Jadi kita bisa hitung jarak antara X1 sampai X2 dan seterusnya gitu. Maka dapatlah nilai jaraknya berapa di sini. Dan seterusnya sampai data kita berapa. Nah, juga nanti kita harus urutkan ya. Urutkan dari data terkecil sama data terbesar. Misalnya di sini kita dapatkan nilai jaraknya misal 1,2. Misal di sini ini 1,2. Sebut aja di sini 1,2, di sini misal 0, berapa. Nah, kita urutkan dari urutan terkecil sampai terbesar gitu. Misalnya di sini kita dapat nilai jaraknya D1 itu adalah 1,2. Terus di sini data kedua D2-nya adalah 0,8. Terus di sini nilai 3, D3-nya adalah 1,7. Nah, kita harus urutkan. Berarti urutannya adalah D1, terus D2, sama D3. Nah, jadi kalau untuk KNN ini Anda harus urutkan juga datanya dari nilai terkecil jaraknya gitu. Lanjut dulu. Nah, jadi ketika nanti sudah dapat nilai jarak terdekatnya, kita bisa menentukan nilai K-nya berapa. Nah, jadi makanya di nearest neighbor ini kita dapat nilai klasifikasi itu berdasarkan jarak terdekatnya untuk di KNN. Nah, jadi ini untuk di karakteristik KNN. Jadi KNN ini adalah salah satu metode untuk lazy learning. Jadi sebenarnya apa namanya? Karena sebenarnya sana tidak perlu proses pelatihan ya. Jadi karena kita melihat bagaimana hubungan antara jarak di sana gitu, maka dibilang lazy learning. Dan juga sebenarnya KNN ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan ketika nanti kita mau menganalisis untuk melihat bagaimana hubungan antara variabel gitu. Makanya di sana dilihatlah nilai jaraknya ya. Nah, jadi KNN ini tidak membedakan setiap metode dan satu bobot. Jadi semua bobot itu digunakan untuk nilai yang sama atau sama lainnya gitu. Jadi kita malah melihat nilai jaraknya di sana. Nah, jadi tantangan untuk menentukan nilai KNN ini lebih ke nilai K-nya. Jadi hal yang rumit adalah menentukan nilai K yang paling sesuai karena KNN pada prinsipnya adalah memilih tetangga terdekat. Jadi kita memilih tetangga terdekat kita karena yang paling dekat itu yang paling penting gitu di KNN. Jadi semakin jauh di sana ya semakin butuh effort dia untuk paham, memahami data Anda gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi ketika nanti Anda gunakan KNN, jadi Anda bisa gunakan perbandingan dengan beberapa nilai jaraknya ya. Misalnya Anda bisa gunakan jarak Euclidean, Anda bisa gunakan jarak yang lain gitu. Itu terserah. Anda juga bisa bandingkan nilai akurasinya gitu. Misalnya Anda belum punya tesis, Anda bisa gunakan perbandingan misalnya KNN yang menggunakan distance Euclidean. Misal KNN menggunakan nilai yang lain gitu. Anda bisa bandingkan nilai akurasinya berdasarkan jarak gitu. Itu juga bisa digunakan untuk penelitian. Nah, nanti saya jelaskan juga tentang DR-nya. Tadi yang terakhir adalah XGBoost. Nah, jadi XGBoost ini adalah salah satu turunan metode di random forest, di decision tree. Nah, jadi kemarin Anda sudah belajar tentang decision tree ya. Nah, di XGBoost ini adalah salah satu teknik supervised. Jadi kita bisa melakukan peramalan dari data X1 kita terhadap data prediksi kita. Dengan cara adalah Y-nya ini adalah data target kita, benar 0 atau 1. Nah, X ini adalah nilai-nilai atribut kita, atau X1, X2, sampai X seterusnya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan nilai ini, kita harus cari dulu tuh nilai T-nya berapa, TJ ini, sama sepertinya fungsi regresi ya. Kalau masih Anda ingat regresi adalah Y sama dengan A plus BX gitu, ditambah epsilon. Nah, jadi A itu sama dengan theta. Jadi kita cari nilai agar A-nya itu sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk regresi. Nah, sama halnya dengan XGBoost. XGBoost juga seperti itu. Berbeda hanya karena di XGBoost ini, karena bersifat machine learning ya, makanya di sana bersifat iteratif gitu. Jadi intinya adalah kita meningkatkan gradiennya seperti apa di random forest. Nah, jadi pada dasarnya adalah ketika nanti kita mau bikin tentang analisis machine learning, kita harus menerapkan bagaimana tentang lokal minima dan global minima. Intinya apa? Intinya semua itu berakhir pada iteratif gitu. Jadi khawatir saya adalah ketika nanti Anda tidak begitu tahu dengan basic machine learning, nanti Anda tidak setting berapa iterasi gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda nggak setting iterasi, dia bakal berjalan terus sampai 10.000 kali, sampai 20.000 kali, sampai seterusnya, sampai mungkin laptop Anda meledak gitu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan di machine learning. Jadi Anda bisa membuat tentang berapa banyak iterasi yang digunakan di sana.
Nah, jadi kalau untuk XGBoost di sini, XGBoost di sini memberikan iterasi yang cepat gitu. Misalnya ketika Anda punya datanya misalnya 200 X-nya, dan juga misalnya data apa namanya, jumlah datanya itu observasinya ada 30.000 gitu. Nah, XGBoost ini bisa menangani secara tepat gitu, secara cepat juga. Jadi misalnya ketika Anda gunakan pemodal yang lain, misalnya analisa 1 jam gitu. Tapi XGBoost bisa memangkas waktu sampai 15 menit, sampai 30 menit gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu keuntungan untuk XGBoost. Jadi ketika nanti misalnya Anda menggunakan data di Susenas atau di Sakernas, di sana kan mungkin sampai level kabupaten kota ya, kan banyak sekali gitu, atributnya juga banyak gitu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan XGBoost untuk analisisnya. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, XGBoost ini adalah salah satu metode yang bagus untuk Anda gunakan. Ini juga model yang bagus ya, digunakan untuk kompetisi di Kaggle di tahun kemarin. Jadi di tahun kemarin yang juga saya ikuti itu mereka gunakan XGBoost itu mendapatkan nilai akurasi yang tinggi gitu sampai 98%. Nah, jadi di sini juga XGBoost bisa menganalisis dengan tepat waktu ya, dengan cepat juga. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa memanfaatkan proses paralel CPU secara default itu, secara tepat juga. Atau kalau Anda menggunakan GPU ya itu malah lebih cepat lagi selesai iteratifnya. Nah, di sini juga menawarkan bahwa kinerja model yang tinggi gitu. Jadi selain akurasi yang tinggi, iterasi yang cepat. Nah, ini juga salah satu model yang baik nanti ketika Anda menggunakan filter reflections atau untuk klasifikasi gitu, yaitu XGBoost. Nah, di sini ada tips yang akan saya berikan. Jadi ketika nanti Anda menggunakan XGBoost, ini ada beberapa parameter yang bisa Anda ganti. Di sini ada nilai eta-nya gitu. Simbolan seperti ini. Jadi eta ini adalah learning rate-nya. Nanti saya jelaskan lagi di sesi NN ya, gitu. Jadi intinya adalah di eta ini adalah tingkat pembelajarannya. Nah, jadi di sana kita bisa setting learning rate-nya itu misalnya 0,01, 0,02 dan 0,05-nya. Jadi ketika Anda setting learning rate-nya itu tidak akan memberikan pakeman bahwa akurasinya bakal tinggi gitu. Jadi jangan salah berpikir bahwa ketika kita meningkatkan learning rate-nya, kita akan dapatkan akurasi tertinggi. Atau ketika kita merendahkan nilainya juga akan akurasi rendah. Nggak seperti itu kalau DNN. Makanya kita harus coba dulu satu-satu. Bagaimana tingkat pembelajaran optimum di sana. Nah, juga di XGBoost, Anda bisa mengkontrol nilai ketinggian di pohon gitu. Nah, kalau Anda masih ingat di slide saya di Random Forest kemarin kan ada di slide ke-6 ke ke-7 itu kan ada pohon yang sangat besar ya. Nah, jadi kita bisa memangkas gitu. Bagaimana nilai akarnya, nilai leaf-nya gitu, nilai stem-nya. Jadi tidak akan membuat pohonnya terlalu besar gitu. Jadi semakin besar pohonnya, semakin sulit kita interpretasi dan semakin sulit kita memisahkan gitu. Bagaimana informasi antara daun, antara batang dan antara akarnya. Nah, makanya di XGBoost ini Anda bisa mengkontrolnya dengan nilai max depth gini. Ini adalah parameternya. Nah, kemudian ada nilai gamma. Kalau Anda ingat di SVR kan kita bisa ganti nilai cos, terus bisa diganti nilai epsilon sama nilai gammanya juga gitu. Sama hanya ketika kita gunakan XGBoost. XGBoost kita bisa gunakan nilai gammanya berapa di sana dan dapatkanlah nilai gamma ini untuk fungsi minimumnya atau loss functionnya. Jadi kalau Anda memahami lagi tentang SVM di situ, kan kita ingin melihat bagaimana pemisah ya antara satu label Y sama satu label Y0 sama Y1. Kita bikin margin. Nah, di sana kan kita otomatis bakal ada nilai loss gitu. Nah, jadi kita bisa mengecilkan nilainya di sana dengan nilai gamma. Jadi Anda bisa gunakan nilai gamma 1, 2, dan seterusnya. Dan dapat nilai itu dari nilai cross validation ya, biar enggak asal input. Nah, terus kemudian di sini ada nilai lambda atau regularasi atau reach gitu. Kalau Anda baca beberapa paper bahasa Inggris, di sana dijelaskan nilai lambda itu adalah reach. Jadi ini adalah lebih ke bobot antara variabelnya. Nah, jadi yang diharapkan adalah nilai bobotnya yang terkecil ya. Jadi ketika kita dapat bobot yang kecil, otomatis model itu nggak perlu effort yang banyak untuk memahami data. Nah, makanya nanti saya sampaikan ketika nanti Anda analisis, menggunakan metode apapun itu, GWR, seterusnya, dapatkan nilai bobot yang kecil. Bobot yang kecil itu adalah mendapatkan bahwa data kita tidak terlalu heterogen, dan model itu memahami secara baik dan secara detail dari data Anda. Itu adalah parameter yang penting untuk di XGBoost. Nah, nanti ketika kita analisis tentang XGBoost, nanti saya jelaskan. Nah, di XGBoost di sini kita mau melihat bagaimana variabel yang penting. Misalnya kita ada 200 variabel gitu. Misalnya ada 300 variabel, sama seperti Boruta. Tapi kalau di XGBoost kita bisa melihatnya dengan nilai SHAP gitu. SHAP. Nah, jadi nilai yang paling di atas ini adalah nilai yang paling penting.
Jadi ketika kita menggunakan data iris, ketika mau kita melihat bagaimana prediksi antara setiap spesies dari versicolor, virginica, sama setosa, kita bisa memperhatikan bahwa data yang variabel paling penting adalah di sana adalah petal length gitu. Jadi intinya adalah ketika ilmuwan kalau mau lihat ke hutan, mau datang ke hutan, ketika dia mau membuat label secara mata, secara kasat mata dalam bunga itu, dia bisa memperhatikan petal length agar dia bisa melihat perbedaan antara setiap spesiesnya gitu. Jadi nggak usah bawa penggaris atau bawa alat ukur yang lain untuk melihat bagaimana perbedaan dari spesies. Nah, sama seperti Boruta gitu, sama seperti SGBoost juga. Jadi SGBoost ini bisa digunakan untuk melihat bagaimana variable importance atau fitur selection yang penting untuk digunakan untuk analisis gitu. Nah, jadi kalau di sini kita misalnya di sini ada empat variabel ya. Kalau di iris ada petal length, petal width, sepal length, sama sepal width. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hanya 3 variabel yang penting untuk kita memprediksi di iris tersebut. Nah, makanya misalnya di sini saya melihat bagaimana hubungan antara petal width dengan petal length. Karena ini adalah dua variabel yang penting ya. Kita bisa menganalisis dengan seperti ini. Jadi lihat bagaimana perbedaannya dalam setiap titik-titik ini terhadap garis regresinya gitu. Nah, jadi ketika kita bisa lihat seperti ini, dia akan mencari bagaimana fungsi regresi ini bisa mengcover data aktual kita gitu. Nah, jadi sebenarnya ini apa namanya tidak cukup robust ya digunakan karena tidak salah metodenya, tapi salah datanya gitu. Nah, datanya mungkin seperti ini karena apa namanya ya bunga itu kan secara spesifik kan tidak bisa sama ya ukurannya. Nah, jadi ketika kita data kita itu susah sebenarnya untuk dibikin pelabelan di sana. Nah, itu sebenarnya tidak salah di modelnya. Mungkin karena penanganan datanya itu mungkin kurang tepat. Nah, jadi sebenarnya kalau seperti ini itu didapatkan juga cukup baik ya. Kita melihat bagaimana hubungan antara petal length sama petal width itu. Ini udah cukup baik sebenarnya. Oke, sekian. Saya lanjut dulu di coding R-nya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan dulu. Saya sambil Halo host. Mas Rezi. Silakan. Ya, saya mau tanya tadi Mas Rezi bilang kan untuk metode naive Bayes itu kelebihannya adalah apa ya, dalam tanda kutip bisa memasukkan yang variabel yang dalam tanda kutip tidak penting. Nah, itu apa boleh dielaborasikan kenapa kok sifat itu bisa menjadi Oh, keuntungan gitu loh. Kayak lebih ke misal di prakteknya dalam penelitian itu seperti apa kira-kira? prakteknya ya. Gini sih, sebenarnya kan kalau kita melakukan penelitian kan banyak sekali aspek yang kita perhatikan. Dari time, cost juga itu. Sama juga mungkin dari effortnya kita. Nah, mungkin ketika kita melakukan penelitian itu bukan salah ketika kita dapat menolak hipotesisnya. Misalnya hipotesisnya itu ditolak gitu. Sebenarnya itu data itu penting. Nah, jadi beberapa metode yang ada itu bisa gunakan untuk memaksimalkan benefit. Jadi ketika nanti Mas gunakan untuk riset, sama apa namanya kita kita mau melihat apakah dia signifikan apa tidak, dihapus itu bisa. Mau dihapus pun nggak apa-apa misalnya. Jadi itu hanya untuk menambahkan reasoningnya saja. Jadi beberapa metode itu ada syaratnya harus menghapus beberapa variabel nggak penting atau mas secara teori mungkin itu penting itu, tapi secara data tidak. Nah, Mas bisa gunakan untuk naive Bayes juga. Jadi sebenarnya apa yang kita pikir penting mungkin nggak penting, mungkin apa yang kita nggak penting sebenarnya penting. Nah, lebih ke sana sih, lebih ke paradigma berpikirnya aja. Berarti untuk apa memperkuat argumen ya Pak, pada dasarnya Mas ya. Ya, untuk argumen. Ya. Tapi nanti kalau mau dibandingkan, misal tadi kita ada data S7 ya, S1 sampai S7. Nah, misalnya Mas mau lihat dulu pemilihan filter selection-nya. Tapi kalau menurut saya, kalau datanya masih 10 atau masih 7, nggak usah filter selection. Kok saya datanya itu udah lebih dari 20 gitu. Gini, dalam regresi, dalam statistika itu ada namanya parsimoni. Nah, parsimoni itu adalah teknik atau cara berpikir kita memilih variabel yang penting untuk reasoning dan akurasi yang tinggi. Nah, makanya kalau Mas masih ingat di kuis yang pertama saya berikan kan ada informasi ya. Ketika misalnya kita ada metode A sebut aja dapat akurasinya 90%, tapi itu adalah metode susah untuk di reasoning, tak variabelnya juga sedikit. Nah, itu kan tidak parsimoni namanya. Nah, lebih ke sana sih Mas, lebih ke penggunaannya aja gitu. Oke, cukup jelas mungkin Mas. Terima kasih Mas ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke R. Lanjut aja ya.
sedikit boleh Mas? Oh, silakan. Kalau dataset kita tuh banyak banget gitu, kalau untuk membuat model itu harus dipakai semua atau bisa kita pilih sedikit aja gitu semua? Nah, itu yang konsep di Boruta kemarin, Boruta sama DXGBoost ini. Jadi misalnya tadi ada data 200. Nah, kan ada nilai subnya tadi, SHAP kalau di XGBoost. Kalau di Boruta kan beda tadi, ada nilai apa namanya? Max shadow sama min shadow di sana, atributnya juga. Nah, itu bisa digunakan untuk pemilihannya, Mas. Jadi ketika nanti menggunakan variabel apa itu yang penting. Nah, itu untuk diregresikan gitu. Jadi untuk mengeliminasi yang nggak penting. Gitu. Jadi nggak semua data itu penting sebenarnya. Kita bentuk NF bias dulu. Mas, mau nanya dong? Oh, silakan Natasha. Iya, kalau si variable selection itu berarti sebenarnya gini, kayaknya cara berpikirku perlu di ini deh. Jadi kalau misalkan kita belajar machine learning itu kan sebenarnya kita udah lepas dari teori, ya nggak sih Mas? Ya benar. Jadi kita tuh nge-learning. Iya, kita udah lepas dari paradigma penelitian, kita udah lepas dari teorema-teorema gitu. Kita melihat variabel mana yang signifikan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, gimana caranya kita tuh untuk kayak ngecek ini variabel ini kalau kita istilahnya kan ini nggak tahu nih, mohon diluruskan sih Mas. Maksudnya berarti yang aku bayangkan itu kita blank canvas, kita ngelihat data, gimana datanya itu berproses, kemudian kita lihat yang mana yang signifikan. Nah kemudian kalau kayak gitu, gimana caranya kita tahu oh ini variabelnya ini yang signifikan, ini nggak signifikan, terus abis gitu apakah variabel ini bisa dipakai atau enggak? Soalnya kalau regresi kan kita ada, kalau ekonometri kan kita ada basic knowledge tuh. Variabel A ke B, kita mau lihat korelasinya, kita mau kontrol dengan A, B, C, D, E gitu. Itu sih Mas yang aku kayaknya perlu untuk dirapihin cara berpikirku. Oke. Begini, kalau misalnya di apa namanya, kalau di data sekarang itu kan karena data kita punya X-nya banyak gitu. Nanti ketika punya data di sana, kita mau eliminasi, misalnya hanya untuk 3 variabel atau 4 variabel itu untuk diregresikan, dan kita bisa gunakan filter selection. Makanya ada Boruta sama XGBoost, nanti bisa dipilih. Nah, mengapa demikian? Karena sebenarnya seperti ini. Paradigma penelitian sekarang berbeda. Kita bukan lagi kayak menguji apakah teori ini terhadap ini, gitu. Kita kan mau menganalisis apa yang sebenarnya tidak terukur di lapangan. Kita gunakan itulah. Jadi kita bisa memilihkan sebenarnya ini nggak penting. Nah makanya machine learning itu sebenarnya untuk bantu express system aja. Jadi nanti ketika mau memilih mana yang penting, sebenarnya itu baik lagi nanti ke bagaimana expertise knowledge teorinya gitu. Nah jadi makanya nanti ketika nanti sudah paham machine learning, sebenarnya juga tahu juga kira-kira make sense nggak ya teori yang digunakan. Makanya tadi saya sampaikan ketika Mas Bian tadi nanya, sebenarnya apa yang kita pikir itu penting, sebenarnya itu nggak penting. Mungkin itu nggak penting, tapi itu penting. Nah, itulah beberapa mungkin keresahannya ketika menggunakan penelitian di big data gitu. Nanti ketika kita mau lihat bagaimana, misalnya mau lihat bagaimana kecenderungan dari seorang customer ketika dia menggunakan atau dia membeli misalnya di Tokopedia. Itu kan banyak sekali kecenderungannya ya, apa-apa. Nah, kita kan mau kita mau memprediksi gitu. Kira kan kalau ada produk ini dia seperti apa ya? Nah, kita kan menerka-nerka. Kira bagaimana nih ketika kita mau menerka-nerka itu? Nah, itulah caranya. Kita bisa gunakan filter selection. Jadi nggak salah menerka-nerka yang tadi itu. Lebih ke sana sih cara berpikirnya. Ya, kegambar sih, Mas. Makasih ya. Oke, lanjut dulu. Sebenarnya codingnya mudah, tinggal diganti aja yang kemarin. Di kemarin kan di sini cuma SVM ya. SVM apa? Nah, ini tinggal diganti aja net bias apa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk R, Python dan seterusnya sebenarnya mudah untuk dianalisis karena dia kan bergantung dengan package-nya. Fungsinya juga nggak bakal berubah gitu, kecuali kalau nanti Anda mau merubah modelnya. Nah, jadi default dia. Jadi ketika nanti gunakan F bias, nah jadi di sini ada labelnya Y-nya apa. Misalnya aris, berarti labelnya spesies, atau Anda gunakan misalnya Y-nya nanti kebakaran apa tidak itu. Nah, berarti ini labelnya kebakaran gitu. Nah, sama seperti itu. Nah, tapi kalau untuk dinilai
setiap metode itu ada beberapa informasi yang bisa dapatkan. Nah, misalnya kalau nih bias, kita bisa dapatkan nilai priorinya, a priorinya seperti apa, nilai prediksinya gitu. Nah, jadi di function otomatis di bias ini, di package yang E1071, kita bisa melihat bagaimana prediksinya. Jadi misalnya prediksi yang tadi datanya seperti apa, misalnya di sini ada tepat, setosa, dan seterusnya, sama versi color gitu. Nah, sama seterusnya kita bisa membuat prediksi, tab-nya apa, dan nilai akurasinya. Nah, nanti Anda bisa bandingkan bagaimana ketika gunakan SVM, berapa nilai akurasinya, ketika gunakan logistik, berapa akurasinya. Nah, ini masih salah klasifikasi ya. Masih ada 3 yang salah di sini. Seharusnya kan 50, 50, 50. Di sini dia masih salah prediksi Virginica ke versi color, sama Virginica juga ke versi color. Jadi ini rumit sekali ketika nanti dapatkan nilai 100%. Nah, itu adalah left bias. Nah, terus untuk di KNN, sama sepertinya di coding untuk left bias juga sama SVM, hanya diganti aja. Nanti di sininya nilainya apa itu. Nah, di sini kalau KNN tentu di sini adalah KNN. Nanti tinggal diganti aja KNN-nya apa dan seterusnya gitu. Nah, jadi running coding itu sama ketika nanti gunakan untuk KNN dan juga SVM. Jadi saya skip aja ya, karena yang agak rumit adalah boosting, XGBoost. Oke. Nah, di sini adalah coding untuk XGBoost atau boosting. Sorry, jangan gunakan yang ini. Sebentar. Sebentar. Iris. Kita lihat, saya cari codingnya mana dulu. Lupa. Mana codingnya? Oke, jadi tentu di sini perlu package-nya adalah XGBoost. Sini library-nya adalah XGBoost ya. Jadi kita panggil datanya apa? Yang paling mudah dulu Iris, biar bisa tahu bagaimana konstruk modelnya. Nah, panggil dulu library XGBoost, terus data kita Iris. Ini kita label spesiesnya apa? Nah, ini kan nanti IE-nya ya. Misalnya IE-nya nanti bisa kebakaran atau apa, dan ini bisa di label di sini. Nah, kita bisa di label juga. Nah, ini adalah jumlah datanya, bisa dilihat N-nya berapa, 150. Nah, di sini harus dibagi testing sama trainingnya. Nah, di sini Anda terserah mau dibagikan 100%, 90-10, mau bikin 80-20, 70-30, 75-25 pun nggak apa-apa, terserah. Nah, di sini saya gunakan 75%, 20%. Jadi 75% untuk training, sama 20% nanti untuk testing. Training dulu. Nah, di sini ada perintahnya untuk XGB train ini. Nah, ini untuk mentransformasi datanya ke matriks. Karena XGBoost nggak bisa membaca data bentuk vektor. Maka kita harus mengganti ke dalam bentuk matriks. Jadi akan mendapatkan nilai XGBoost train ini. XGB train saya namanya. Nah, berdimensi 112 kali 4 gitu. Karena kan tadi ada 150 ya. Berarti 112 untuk training sama sisanya untuk testing. Nah, berarti dia akan berbentuk matriks 112 kali 4. Karena 4 ini kan data kita 4 variabelnya. Sepal width, petal length, petal width, dan seterusnya gitu, ada 4. Jadi matriks kita berbentuk 112 kali 4. Dan sama dengan XGB testnya, ini sisanya ya. Itu sisanya dikali 4 juga gitu, karena variabel kita ada 4. Nah, di sini ada beberapa parameter yang saya jelaskan tadi. Anda bisa gunakan nilai eta, maksimal depth-nya berapa, gamanya berapa, subsample, dan seterusnya. Ini Anda bisa ubah juga. Nah, ini mungkin salah satu, mungkin klaim ya, saya cek di Google Scholar gitu, di jurnal statistik pun, di jurnal teknik industri pun, masih jarang yang gunakan XGBoost. Nah, jadi ini salah satu judul tesis yang mungkin Anda bisa gunakan, hanya membandingkan nilai eta itu udah bisa jadikan judul menurut saya. Jadi ketika Anda gunakan nilai eta-nya nolnya berapa, nah desimal berapa, Anda gunakan nilai eta 1 berapa, Anda gunakan nilai eta-nya berapa gitu. Nah, soalnya saya juga bikin paper tentang XGBoost, tapi saya cari referensinya belum ada yang mengatakan bahwa nilai eta itu ketika kecil memberikan akurasi yang tinggi, atau ketika nilai eta yang besar memberikan akurasi yang tinggi juga.
Nah, ini juga ada salah satu findings yang menurut saya menarik untuk Anda teliti. Jadi Anda bisa melihat bagaimana kecenderungannya ya. Kecenderungan ketika memberikan nilai etanya berapa, maksimal depth-nya berapa, dan gamanya berapa. Menurut saya walaupun nanti tidak dibuktikan secara rumusnya seperti apa, nah ini bisa dibuktikan bagaimana secara dia merunning masalah Anda gitu. Misalnya nanti menggunakan data Susnas sama data Sukernas. Nah itu menurut saya cukup bisa dipublikasikan di jurnal Q1. Nah, ini salah satu judul yang menarik juga nanti bisa Anda gunakan. Nah, jadi intinya di sini saya gunakan nilai etanya 0,01, max depth-nya 5, gamanya 3, ini subsample-nya 0,75, sama cost sample tree-nya itu 1. Ini running dulu. Nah, di sini ada jumlah trainingnya. Nah, tadi saya sampaikan kan mengikuti jumlah iterasinya ya. Anda menggunakan iterasi 1000 silakan, menggunakan 100 silakan, menggunakan 10.000 silakan. Nah, jadi ketika Anda gunakan iterasi yang banyak, itu jangan menganggap bahwa semakin banyak iterasi, maka semakin cepat dia mendapatkan akurasi tinggi. Enggak. Jadi iterasi itu hanya bersifat konvergennya aja. Jadi ketika kita setting iterasi sampai berapa, nah berapa nilai akurasi di sana itu. Jadi sebenarnya semakin memperbanyak iterasi, benar semakin Anda memberikan ruang model itu untuk belajar, itu betul. Tapi belum tentu itu akan memberikan sebuah reasoning kalau model Anda adalah model yang bagus untuk prediksi. Jadi iterasi itu hanya sampai Anda memiliki iterasi itu hanya sebagai penjelas seberapa banyak Anda memberikan ruang model itu untuk belajar itu. Nah, Anda bisa gunakan iterasinya 1000, 2000 dan seterusnya. Ini saya contoh 10.000. Saya nggak running. Semoga nggak hapus, masih bisa semoga. Oh, saya harus running dulu. Nah, ini bisa memakan waktu sebentar kan. Beda kalau nanti Anda gunakan SVM dengan data sekian, itu pasti lama gitu konvergennya. Ini cuma sebentar. Nah, di sini kita akan dapat nilai XGBoost kita. Ini iterasinya sampai 3000. Bayangkan ya, hanya sekian detik aja dia bisa gunakan iterasi sampai 3000 loh. Gimana ketika nanti Anda gunakan yang lain gitu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari XGBoost. Dia bakal lebih cepat sekali dia menangkap fenomena di data di sana. Nah, jadi didapatkan bahwa walaupun saya setting dia 1000, walaupun saya setting dia 10.000, dia hanya konvergen pada iterasi ke 3400 ini. Berarti ini 3400 ini adalah dia sudah mendapatkan nilai optimal gitu untuk prediksi. Peramalan, klasifikasi, gitu, terserah. Nah, jadi di sini didapatkan nilainya 3400 itu dengan nilainya loss-nya itu 0,16 dan nilai log-nya loss-nya itu 0,23. Yang kita inginkan adalah sebenarnya nilai loss-nya 0,00000 tuh, tapi hampir tidak mungkin. Mungkin bukan karena metodenya, mungkin karena datanya nggak bisa seperti itu. Nah, itu adalah cara berpikirnya. Nah, terus kita mau prediksi juga dengan perintah seperti ini. Dengan perintah XGBpred, ini ada data saya, memprediksikan. Ini ada modelnya ya, kan tadi kita udah runningkan modelnya ini dengan karakteristik seperti ini. Misalnya berapa nilai row-nya dan seterusnya. Nah, dibandingkan nilai data aktual kita, data tes kita. Nah, jadi saya pindahkan dia sebagai data frame agar bisa terbaca. Scanning lagi. Nah, di sini didapatkan untuk ketika kita memprediksi dengan nilai peluang tertinggi gitu. Dengan seperti ini. Nah, jadi sama seperti konsep di peluang, jadi kita melihat bagaimana mengurutkannya. Ketika datanya tadi ada, misalnya datanya kita ada 10, sudah ada 8. Nah, jadi peluang yang tertinggi kita urutkan dulu, sampai yang paling terendah gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana nilai kecenderungan di data kita di sana. Saya panggil dulu. XGB spread label. Nah, ini pelabelan datanya ya, untuk di testing. Berarti ada setosa sampai Cleargenica. Nah, saya panggil untuk di result-nya. Nah, lihat akurasinya sampai 95%. Nah, berarti ketika nanti Anda gunakan untuk XGBoost, ini akurasinya bisa sampai 95,74% gitu. Ini cukup tinggi untuk klasifikasi di kasus ini. Nah, ini adalah salah satu untuk menggunakan XGBoost. Begitu. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan dulu sampai saya coba yang lain codingnya. Mas, kalau misalkan datanya imbalance tuh kita boleh edit biar jadi balance dulu gitu, Mas? Kalau datanya imbalance, kalau gunakan data imbalance, sebenarnya mau gini loh, tricky sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan data imbalance pun, kita gunakan data balance pun sebenarnya nggak bakal memberikan akurasi yang tinggi. Tapi imbalance itu hanya bagaimana model itu bisa belajar gitu. Kan kalau data misalnya
di sana Y-nya yang 1 tuh ada 12, sementara Y-nya 0 itu ada 70. Nah, gimana model ini bisa belajar mengetahui kalau data di sana itu cuma 12 untuk pemisah marginnya. Gitu sih, lebih ke bagaimana model itu mau belajar aja. Tapi kalau kayak tadi kan ada beberapa model yang dia harus datanya balance gitu ya, kayak naik bias tadi. Itu kalau untuk keperluan pembelajaran itu boleh Mas diedit dulu gitu datanya? Nggak apa-apa sih kalau diedit dulu, untuk memahami aja kan modelnya. Iya. Nggak masalah menurut saya. Oke, Mas. Saya lihat dulu codingnya rapi nggak? Oh, codingnya nggak rapi. Mas mau tanya, saya pernah baca ada neural network itu NN. sama dengan KNN atau beda? Oh, beda. N di sini kan nearest neighbor, tetangga terdekat. Kalau NN itu neural network, itu nanti saya ajarkan nanti di week ke-9, 10. Nah, itu termasuk ke klasifikasi enggak? NN itu lebih ke gini, pembelajaran. Itu bisa untuk regresi, bisa untuk cluster, bisa untuk klasifikasi. Semua bisa kalau di NN. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, untuk case study yang kedua, codingnya masih nggak rapi, saya rapikan. Tapi ini tinggal di running sih, interpretasinya sama. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Sebenarnya gampang sih. Nggak, maksudnya kalau dipahami secara detail, sebenarnya nggak terlalu susah ini memahaminya. Oke, Terima kasih. Mas tentang UTS, berarti nggak ada masalah ya. Masih belum clear berarti mau berapa persen? 50-50. 50-50. Oke, 50-50 ya. Berarti nanti kalau ada yang ke-skip, salahin teman Nah, ya. itu. Jadi jangan egois itu. Mas, itu berarti nilainya nanti nilai individu ya, yang presentasi minggu depan itu. Iya, nilai individu. Berarti how si anggota kelompoknya itu menjawab nggak mempengaruhi nilai kelompoknya ya? Bentar, kami dulu. Enggak, itu nilai individu. Jadi kalau saling mengamalkan diri sendiri lah, terus saling memahami juga temannya lain gitu. Misalnya tahu kalau dia nggak terlalu paham, ya jangan paksakan dia gunakan Bayesian. Mungkin ngalah dia gunakan KNN gitu. Nah gitulah, saling tahu menawar. Pun nanti penilaian saya berbeda juga. Ketika saya menilai Mbak gunakan XGBoost, saya bakal beda menilai ketika member lain gunakan KNN gitu, atau member lain gunakan naik bias. Itu jadi semakin susah penilaiannya, ya mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang lebih mudah lagi dibandingkan dengan KNN atau yang lain. Gitu. Saya nggak expect teori ya, saya expect nanti cara berpikirnya. Paling nanti saya tanyakan gimana cara model ini bisa berjalan gitu, parameter apa yang Mbak gunain. Di ke sana sih, saya nggak bakal nanya rumus-rumus yang aneh kok. Nah, saya mau tanya. Silakan, Ima. Boruta itu sebenarnya dia metode individu atau dia itu bagian dari random forest? Karena yang saya baca Boruta itu bagian dari random forest. Oh, Boruta itu turunan dari random forest. Jadi gini, kalau di turunan Unspawn itu ada namanya decision tree, gitu. Ada juga namanya random forest. Nah, tapi kalau dia Boruta ini turunannya random forest karena dia bisa gunakan untuk variable importance. Jadi apapun itu, walaupun dia nggak bisa bentuk pohon, tapi dia bisa membuat variable penting, variable importance itu turunan dari random forest. Nah, sebenarnya di XGBoost ini juga turunan dari random forest, karena kita bisa ngeliatin nilai sharp importance atau fit selection-nya juga. Tapi dia berarti bisa digunakan terpisah gitu ya? Bisa, kalau gunakan XGBoost untuk time series juga bisa. Oh, oke. Itulah pengembangannya sih. Sama kayak NN, kan dulu NN hanya untuk dia regresi, tapi bisa dikembangkan akhirnya ke cluster, bisa dikembangkan ke klasifikasi, lebih ke sana sih. Gitu. Oke, kayak gitu. Terima kasih, Mas. Oke. Ada pertanyaan? Berarti nanti saya share manual naik bias, nanti bisa dipelajari ya, pahami gimana cara dapat nilai variannya tadi. Mudah lah itu dapat nilainya, cuma dikurang-kurang doang. Lebih ke sana sih. Itu bobotnya setengah dari UTS. Berarti tadi bobotnya itu 50-50 ya, 50% nilai UTS sama 50% nilai presentasi. Oke, clear.
Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nanti UTS ditulis tangan apa diketik, Mas? Tulis tangan apa diketik? Mau tulis tangan apa ketik? Ketik aja lah. Ada yang hitung-hitungan. Gak biasa, Pak. Ketik aja ya, nggak usah tulis tangan. Jelek Siap. tulis tangannya, nanti nggak bisa saya cek. Takut nggak bisa baca tulisan saya, Mas. Ya makanya, Mas. Tulisan dokter ya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Aman ya? Mas, itu UTS-nya berarti tag kelas gitu ya, Mas? Apa? UTS-nya itu berarti tag kelas gitu. Yang apa? Yang UTS mandiri itu. Itu 2 tag jam. kelas. 2 jam itu. Iya, 2 jam. Kan soalnya saya kasih 1 hari sebelumnya kan? Oh. Kalau soalnya dikasih 1 hari sebelumnya bisa. Kalau Oh iya, misalkan berarti nanti tulis saya tangan review ke Mas. Nanti kan sebenarnya itu soalnya di set sama untuk 2 jam ya. Nah, berarti kalau satu hari sebelumnya nanti saya tambahkan nilai data kolomnya itu nggak 10, bisa 30 mungkin hitung manualnya 1 hari sebelumnya. Iya. Enggak, itu Apa tadi ya? ini sih, Mas. Disesuaikan. Loh, tadi Ya. katanya udah disubmit, Mas. Nggak apa, saya WA lagi ternyata masih bisa diganti. Berarti Mas nanti ada upah nulis kan, Mas? Kenapa? Upah nulis. Nggak apalah. Udah aman ya? Kalau aman saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya juga nggak bakal membuat Anda gagal di kelas ini gitu. Saya juga tahu dari beberapa dari Anda juga mendapatkan beasiswa, harus lapor ke DKP, harus lapor ke Monef, juga mungkin kantor lainnya, juga mungkin ada yang mau S3 gitu. Jadi harus dapat nilai yang bagus. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih.